Aku pikir, setelah melewati badai tahun kelima, yang katanya fase paling berat, kita akan sampai di pelaminan. Aku sudah menyiapkan semuanya. Bahkan, sudah memilih nama anak dan desain rumah idaman. Kami sudah lebih dari sekadar pasangan. Kami adalah tim yang tak terpisahkan. Sepasang jiwa yang ditakdirkan bersama. Tapi ternyata, angka 7 itu memang angka keramat. Angka perpisahan yang menghancurkan. Bayangkan, 7 tahun yang menghabiskan seluruh masa muda, merancang masa depan, bubar hanya karena satu pesan singkat, yang isinya bahkan tidak menyertakan kata maaf atau terima kasih. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku masih tidak percaya ini adalah akhir dari kisah yang aku yakini akan abadi. Halo, sahabat semua. Selamat datang di ruangan curhat virtual ini. Jujur saja, butuh keberanian besar untuk menceritakan kisah ini di depan kamera, di hadapan kalian semua. Sebenarnya, aku tidak ingin membahas ini, tapi aku merasa ada banyak dari kalian yang mungkin sedang merasakan hal yang sama, ditinggal setelah investasi waktu dan emosi yang luar biasa panjang. 7 tahun itu bukan waktu sebentar. Itu adalah seperempat dari usia hidupku sejauh ini. Dan rasanya seperti buku kehidupan yang tebal tiba-tiba dicabut jilidnya tanpa pemberitahuan. Kebanyakan orang bilang hubungan lama pasti berujung serius. Tapi kenyataannya, hubungan lama juga bisa berujung luka yang sangat dalam. Dan aku ingin berbagi bagaimana rasanya berdiri lagi dari puing-puing kehancuran ini. 7 tahun itu mengajarkan aku tentang apa arti kenyamanan yang mematikan. Kami sudah mencapai titik di mana kami tidak perlu berbicara untuk tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Dia adalah rumah. Dia adalah zona aman. Dia adalah semua hal yang aku kenalkan kepada keluarga besar. Kami tahu kebiasaan tidur terburuk, makanan favorit saat sedang sedih, bahkan PIN ATM masing-masing. Ini bukan lagi cinta yang menggebu-gebu, tapi semacam keterikatan batin yang tak terlihat. Ironisnya, karena terlalu nyaman, kami lupa bahwa kenyamanan itu bisa menjadi jebakan yang membuat kita terlalu malas untuk terus memelihara api asmara. Dan aku baru menyadari betapa parahnya kelalaian ini setelah semuanya hilang. Kami mulai bersama saat aku masih kuliah, di masa-masa di mana masa depan masih berupa kanvas kosong penuh impian. Kami tumbuh bersama, melihat satu sama lain bertransisi dari remaja labil menjadi profesional yang ambisius. Setiap pencapaian, setiap kegagalan, selalu ada dia di sana. Kami bahkan sudah melewati masa-masa krisis finansial, pertengkaran hebat karena cemburu buta, dan berbagai drama keluarga. Karena sudah melalui begitu banyak hal sulit, aku selalu berpikir, jika kita sudah bisa melewati yang ini, kita pasti bisa melewati apapun. Keyakinan inilah yang menjadi racun. Karena keyakinan itu membuatku buta dan menganggap hubungan kami kebal terhadap masalah-masalah kecil yang sebenarnya menumpuk di bawah permukaan. Jika aku harus jujur, tanda-tanda itu sebenarnya sudah muncul. Perlahan, sejak 6 bulan terakhir, komunikasi mulai terasa hambar. Percakapan yang dulunya penuh tawa dan rencana, kini hanya berisi laporan harian yang formal dan dingin. Dia sering bilang sedang sibuk dengan pekerjaan. Aku selalu berusaha memahaminya, karena aku tahu betapa kerasnya dia bekerja untuk masa depan kami. Aku berusaha menjadi pasangan yang suportif, tidak merepotkan, dan memberinya ruang. Tapi ternyata memberi ruang yang aku lakukan adalah memberi celah bagi orang lain untuk masuk. Dan celah itu kian membesar karena aku terlalu sibuk membenarkan tindakannya dan mengingkari instingku sendiri. Aku ingat sekali, aku sempat bertanya, sayang, apakah kamu merasa kita sudah tidak sedekat dulu? Responsnya selalu datar. Perasaan kamu saja, kita kan sudah lama bersama. Wajar kalau tidak perlu romantis berlebihan seperti pasangan baru. Jawaban itu selalu menenangkan keraguanku sesaat.
karena aku terlalu takut untuk menghadapi kebenaran. Aku takut jika aku menekan lebih jauh, aku akan memicu perpisahan. Jadi, aku memilih diam, membiarkan badai kecil itu berlalu, berharap kehangatan akan kembali dengan sendirinya seperti musim berganti. Inilah kesalahan terbesarku. Aku memprioritaskan ilusi damai daripada realitas yang pahit. Semua berantakan saat dia mengatakan ingin bertemu di kafe yang dulu menjadi tempat kencan pertama kami. Aku pikir ini adalah kejutan. Mungkin dia ingin melamar atau merayakan sesuatu. Aku datang dengan hati berdebar, memakai baju terbaik. Tapi suasana yang kurasakan sangat aneh, berat, dan mencekam. Dia tidak menatap mataku, sibuk memainkan gelas kopi, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu cepat dan tanpa emosi, seolah dia sedang membacakan pengumuman. Dia bilang, "Aku ingin kita selesai. Aku sudah bertemu seseorang yang lebih siap untuk menikahimu." Kalimat itu seperti pisau dingin yang menusuk tepat ke jantung. Yang paling menghancurkan bukanlah fakta bahwa dia meninggalkanku, tapi alasan dia meninggalkanku. 7 tahun kami merencanakan pernikahan, menabung bersama, bahkan berdebat tentang dekorasi pelaminan, dan tiba-tiba dia bilang, ada orang lain yang lebih siap. Aku hanya bisa tertawa getir di kafe itu. Air mata tidak keluar karena syoknya terlalu besar, dan aku hanya bisa bertanya, siap dalam hal apa? Bukankah kita sudah siap untuk segala hal yang ada di depan? Jawabannya hanya hening. Dia pergi setelah mengatakan itu, meninggalkanku duduk sendiri di kafe dengan sisa kopi yang dingin dan hati yang sudah hancur berkiping-heping tak berbentuk. Beberapa minggu pertama setelah perpisahan adalah neraka yang nyata. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Setiap sudut rumah adalah ranjau kenangan. Tempat tidur terasa terlalu besar, dapur terlalu sunyi, bahkan serial TV favorit kami terasa menyakitkan untuk ditonton sendiri. Aku mencoba menghubungi teman-teman, tetapi menceritakan kehancuran 7 tahun dalam beberapa kalimat terasa mustahil dan melelahkan. Aku merasa malu, karena semua orang di lingkungan kami menganggap kami sebagai pasangan panutan, pasangan yang akan bertahan selamanya. Dan kini, aku harus menjelaskan mengapa dongeng itu berakhir secepat ini. Proses membersihkan sisa-sisa hubungan ini adalah yang paling traumatis. Menghapus foto-foto di ponsel, mengembalikan barang-barang yang tertinggal. Dan yang terberat adalah memblokir media sosialnya agar aku tidak melihat kabar tentang seseorang yang lebih siap itu. Setiap kali aku menemukan kaos lamanya atau hadiah yang dia berikan, ombak kesedihan itu datang lagi dan aku harus berjuang keras agar tidak tenggelam. Aku sadar, move on dari hubungan yang sangat panjang itu tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses harian yang lambat, menyakitkan, dan seringkali membuat kita merasa gagal dan kembali ke titik nol. Aku memutuskan untuk mengubah rutinitas drastis, karena rutinitas lama sudah terlalu melekat dengan kehadirannya. Aku mulai mencoba hobi baru yang tidak pernah kami lakukan bersama, seperti melukis dan mendaki gunung. Ini adalah langkah kecil, tapi sangat penting. Dengan melakukan hal-hal baru, otakku mulai menciptakan jalur memori baru yang tidak melibatkan dia. Aku mulai menyadari bahwa aku adalah individu yang utuh, bukan hanya pasangan atau separuh jiwanya. Kesadaran ini adalah pelita kecil di tengah kegelapan yang membantuku bernapas lega. Langkah penting berikutnya yang harus kalian lakukan jika mengalami hal serupa adalah jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Awalnya, aku terus-menerus bertanya, apa salahku? Seandainya aku lebih baik, seandainya aku lebih romantis, seandainya aku tidak sibuk. Pertanyaan itu hanya membuatku terperosok lebih dalam ke jurang penyesalan. Aku belajar bahwa sebuah hubungan berakhir bukan karena salah satu pihak kurang berusaha,
Tetapi karena visi masa depannya sudah tidak sinkron, dia memilih jalannya. Dan kini giliran aku untuk memilih jalanku, yang sepenuhnya berfokus pada kebahagiaanku sendiri, tanpa validasi dari siapapun. Tentu saja, ada hari-hari di mana aku menangis seharian, merindukan kehangatan yang dulu ada. Emosi adalah proses penyembuhan. Dan aku mengizinkan diriku untuk merasakan kesedihan itu sepenuhnya. Aku tidak menekan rasa sakit. Tapi aku juga tidak membiarkannya mengendalikan hidupku. Aku menetapkan batasan. Aku boleh sedih selama 1 jam. Tapi setelah itu aku harus bangkit, mandi, dan melakukan sesuatu yang produktif. Sekecil apapun itu. Ini bukan tentang melupakan dia, tapi tentang menata ulang ingatanku, sehingga kenangan itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melumpuhkanku. Aku juga mencari bantuan profesional. Dan ini bukan hal yang memalukan, teman-teman. Berbicara dengan terapis sangat membantuku memetakan emosi yang campur aduk dan merumuskan strategi move on yang sehat. Mereka membantuku melihat bahwa 7 tahun itu adalah pelajaran berharga, bukan kegagalan total. Aku belajar tentang apa yang aku inginkan dari sebuah kemitraan, dan yang lebih penting, aku belajar tentang nilai diri sejati. Luka ini memang ada, tapi luka ini akan menjadi bekas luka yang mengingatkanku betapa kuatnya aku berhasil melewatinya. Jadi, untuk kalian semua yang mungkin sedang berada di tengah badai, entah itu setelah 7 tahun, 5 tahun, atau bahkan hanya beberapa bulan, ingatlah ini. Kalian berharga, dan kehancuran ini hanyalah babak baru yang disiapkan semesta untuk membuatmu lebih kuat. Rasa sakit ini akan berlalu, dan kalian akan menemukan bahwa di balik pintu perpisahan ini ada versi terbaik dari dirimu yang sudah menunggu untuk keluar. Aku tahu ini sulit, tapi aku berjanji, kamu akan melewati ini. Tetap semangat, fokus pada diri sendiri, dan jangan pernah berhenti percaya pada kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kita bisa terus berbagi energi positif. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau tips move on, tulis di kolom komentar di bawah ya. Salam hangat dari aku, dan terima kasih sudah mendengarkan curhatanku hari ini.